Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sigit Soraya, Priodi Budidaya Ikan A. NIK 19.3.11.147. Di sini saya akan memaparkan mata pelajaran Maritim Indonesia. Pembahasan saya kali ini jurnal ilmu tentang lingkungan yang berjudul Teknik bioremedasi sebagai alternatif dalam upaya pengendalian pencemaran air. Pertama ada pendahuluan, yakni pendahuluan kontaminasi bahan pencemaran yang berasal dari aktivitas industri, pertanian, peternakan maupun ke tingkat rumah tangga telah menyebabkan kejadian mempengaruhi kualitas air. Bioremedasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutun tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses bioremedasi berlangsung, enzim-enzim yang berproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur polutan tercantum menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metaboloid yang tidak tercantum dan berbahaya. Sehubung dengan bioremedasi, pemerintahan Indonesia telah mempunyai payung hukum yang mengatur standar baku kegiatan bioremedasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan peminyakan serta untuk mencemarkan nama lainnya. Peminyakan serta bentuk pencemaran lainnya. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dalam pemasyarakatan teknik dan pengelolaan limbah, minyak bumi dan tanah berkomunikasi oleh minyak bumi secara biologis, yang juga mencantumkan bahwa bioremedasi dilakukan dengan menggunakan mikroba lokal. Pada dasarnya, pengelolaan secara biologis dalam pengendalian pencemaran air termasuk upaya bioremedasi memanfaatkan bakteri untuk hal baru, namun setelah memainkan peran sentral dalam pengelolaan limbah konvensional sejak tahun 1990-an. Marduchun and Harom 2003. Saat ini bioremedasi telah berkembang pada pengelolaan air limbah yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang sulit untuk didegradasi dan biasanya dihubungkan dengan kegiatan industri, antara lain logam-logam berat dan senyawa-senyawa organik seperti pestisida dan herbisida maupun nutrisi dalam air seperti nitrogen dan fosfat pada perairan tergantung Grand Lakes Biosystem ICSOM. Pengembangan efek dalam bioremedasi untuk dekofitasi ataupun menurunkan polutan dalam pengendalian pencemaran air telah menjadikan metode ini menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode yang menggunakan bahan kimia. Bahkan saat ini flokkulan umum yang berbahan baku aluminium untuk menurunkan bahan pencemaran air sungai telah bisa diganti dengan
dengan bioflokulan yang mikroorganismenya diisolasi dari proses lumpur aktif dan diketahui dapat menurunkan turbiditas terbesar sebesar 84 sama dengan 49%. Mikroba termasuk di antara bakteri, jamur, dan protozoa. Dalam pengelolaan air, limbah dan peranannya dalam menjaga keseimbangan ekologis perairan sudah banyak dieliminasi. Prinsip dasar pengelolaan air tercemar secara biologis pada prinsipnya adalah meniru proses alami di sungai dalam mendegradasi polutan melalui perairan. Mikroorganisme perairan mikroorganisme pada proses ini ada dua, yaitu pertumbuhan mikroorganisme menempel dan bersubspasi. Baik, demikian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.